yang paling penting dalam ad-diyanah bil Islam, dalam berislam katakan begitu, adalah menjaga adab, menjaga etika. Makanya berikut itu didawahkan at-tasawuf kulluhu adab, likulli waqtin adab, wa likulli halin adab, wa likulli maqamin adab. Faman lazima adabal awqat balagha mablagha rijal, wa man dayya'al adab fahuwa ba'idun min haitsu yadunnul qurba wa mardudun min haitsu yarjul qabul. Kalau kita ngomong tasawuf, maka yang paling penting, kalau kita ngomong bagaimana cara mendidik hati kita, bagaimana cara melatih hati kita menjadi hatinya beliau-beliau yang sudah berhasil itu, yang sudah lolos itu, maka kita penting untuk jaga adab. Likulli waqtin adab, semua waktu ada adabnya, semua momentum ada adabnya. Walikulli halin adab, semua kondisi itu ada adabnya. Walikulli maqamin adab, semua situasi juga ada adabnya. Kalau kita mampu menjaga adab kita di setiap waktunya, di setiap menitnya, balagha mablagha rijal. Nek yahmene kudu apa, nek yahmene kudu nyapa. Kalau di hadapan orang ini harus bagaimana, kalau begini bagaimana, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan berhasil sebagaimana keberhasilan yang beliau-beliau capai. Kalau kita sudah ngomong kita ngaji tapi kita tidak punya etika, artinya kita tidak mampu menjaga adab-adab fi kullil awqat, maka kita akan kembali mundur dari semua pencapaian yang kita rasa kita sudah di sana. Makanya kan ba'idun min haitsu yadunnul qurba. Kita sudah merasa bahwa kita ini senior, kita ini santri yang luar biasa, atau bahkan kita ini sudah setengah bunyai, setengah kiai misalnya. Tapi kalau adab-adab ini tidak kita jaga, maka kita akan terlempar lagi, sipir lah kira-kira begitu. Min haitsu yadunnu al qurba. Pun dawe Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi, ono kan yang kono? Kalau Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, ono barang yang kono? Ya toh? Awqatul abdi arba'ah. Kita semua ini jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya punya 4 waktu, hanya punya 4 momentum. La khamisalaha, tidak ada yang kelima, hanya 4 tok. Artinya situasi kehidupan kita, sirkulasi kehidupan kita itu hanya 4 situasi saja. Yang pertama an-ni'mah wal baliyah wa ta'ah wal maksiyah. Kalau tidak sedang senang, kalau kita tidak sedang bahagia, berarti kita sedang susah. Kalau tidak sedang maksiat, berarti kita sedang taat, sedang melakukan ketaatan. Yus mek kuwi tok, antarane seneng susah, antarane maksiat utawa taat. Wis mek kuwi tok. Walillahi 'alaika fi kulli waqtin, walillahi 'alaika. Lafate ngono ya. Duduk wallahu to. Bener iku. Walillahi 'alaika fi kulli waqtin minha sahmun minal ubudiyah. Yaqtadihi al-haq minka bi hukmi rububiyah. Allah Subhanahu wa taala meminta kita sebagai hambanya untuk menjaga etikanya di 4 momentum itu, di 4 situasi itu. Allah meminta kita sebagai hambanya karena beliau sebagai Tuhan meminta 4 hal. Apa itu? Faman kana waqtuhu at-ta'ah fasabiluhu syuhudul minnah minallah alaih an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyam biha. Kalau kita kebetulan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang baik, wis ngono ae gampangane. Kok kowe moro-moro ditakdir iso dadi santri, maka yang kamu lakukan jangan kemudian takabur, jangan kemudian sombong. Tapi kamu harus tahu ini murni anugerah Allah Subhanahu wa taala karena telah menuntun kita at-taufik ya. At-taufik, taufik, pertolongan yang membuat semua situasi dipermudah untuk membuat kita berada di situasi baik. Taufik. Karena
semua sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita berada di titik ini. Nyapo kok kowe akhir dadi santri. Mbuh situasi nang omah, mbuh situasi apapun itu yang pada akhirnya membuat kamu melakukan sebuah ketaatan, dan itu murni penataan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan karena kamu punya kelayaan untuk berbuat baik seperti itu, tidak. Tapi masing-masing dari kita memang ditolong oleh Allah untuk menjadi baik atau untuk melakukan ketaatan. Wes, iku pertama ya. Jadi nek awakmu pas api, awakmu kudu sadar iki kabeh anugrahe Allah. Lah kalau wa manggana waktu al-maksiyah, kok kebetulan kita ini atraksi, kok kebetulan kita ini melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka famuqtadul haq minhu wujudul istighfar wan nadam. Ya sudah, Allah Ta'ala tidak minta apa-apa kecuali kamu belajar menyesal dan kemudian terus membaca istighfar. Oke. Wa man kana waqtuhu an-nikmah, kalau kebetulan kita ini diberi kenikmatan, kita ini kemudian diberi rasa senang dalam hati, rasa bahagia, rasa nyaman dalam hati, fasabilu asyukru, maka kewajiban kita di momentum itu adalah syukur. Wes. Syukur itu apa? Ternyata dijelaskan bahwa farahul qalbi billah. Kebahagiaan ini tidak membuat kita lupa diri, tapi kita sadar betul bahwa zat yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kita juga mampu untuk mencabut kebahagiaan ini sewaktu. Oke, bagus. Apapun yang ada di tangan kita jangan sampai membuat kita bahagia, tapi al-farah billah, paham? Yang membuat kita bahagia bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang membuat kita memiliki ini. Bukan nikmat yang kita pegang, tapi siapa pemberi. Oke, bagus. Mulai ngalim gue. Mulai. Yang terakhir apa? Wa manggana waktuhu al-baliyah fasabiluhu ar-ridho. Wes, kalau kebetulan kita ini berada di situasi yang tidak kita inginkan, maka kita harus belajar ridho, belajar rela, belajar sabar itu kan ya, santri-santri amatir, belajar merelakan. Ya sudah, memang begini tatanannya. Makanya kalau sering cerita, idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Ketika kamu sadar bahwa semua yang bergerak di alam ini itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak, maka kamu akan melihat semuanya dengan indah, paham? Kamu akan melihat semuanya dengan indah.